tadi sudah disinggung sedikit bahwa material yang memiliki sifat super paramagnetik itu biasanya berukuran sangat kecil, dalam hal ini berukuran nano, yang akan kita bahas lebih lanjut. Di awal juga kita sudah membahas tentang magnetic dipole yang arahnya bisa diubah dengan memberi H atau medan magnet eksternal. Sedangkan total magnetic dipole per unit volume ini disebut sebagai magnetisasi. Ini juga sudah kita bahas sebelumnya. Nah, di material magnetik ada yang namanya, sekarang kita perkenalkan lagi istilah baru, yaitu magnetic anisotropi energi, yang merupakan energi yang dibutuhkan oleh setiap atom untuk merubah arah magnetisasinya dari satu arah ke arah lainnya. Jadi arah total magnetic dipole-nya itu dari satu arah ke arah lainnya yang diberikan dengan rumus berikut ya. EA itu adalah magnetic anisotropi energi, dan K adalah konstantanya, konstanta magnetokristalin anisotropi, dan V adalah volumenya dari material tersebut, yang kadang-kadang volume dari material tersebut, sedangkan theta ini adalah besaran sudut perpindahan arah dari magnetisasi awal ke arah magnetisasi yang baru ini. Jadi kalau awalnya dia ke sini terus pindah ke sini, nah ini adalah tetanya. Jadi di sini Anda lihat bahwa nilai nilai magnetic anisotropi energi ini berubah dengan sudut ya, dengan nilai sudut theta. Jadi Anda tidak perlu khawatir dengan rumus ini, tapi Anda harus paham tentang implikasi dari rumus ini itu apa. Jadi sebuah partikel akan membutuhkan energi yang sebanding dengan nilai konstanta K dikali volumenya untuk mengganti arah magnetisasi. Ya, jadi ini yang perlu Anda perhatikan. Jadi kalau ingin ganti arah magnetisasi, jadi dia perlu energi yang sebanding dengan konstanta magnetokristalin anisotropi ini. Ya. Pada saat ukuran partikel diperkecil, nilai Kv ini bisa sama besar atau sebanding dengan nilai energi termal dari lingkungan. Jadi yang besarannya sekitar KBT ya. KB ini adalah konstanta Boltzmann dan T adalah temperatur. Jika ini terjadi, maka arah magnetisasi dari sebuah material magnetik ini bisa berubah dengan sendirinya karena ada pengaruh termal dari lingkungan tanpa perlu diberikan medan magnet eksternal atau H. Jadi arah magnetisasi itu bisa berubah dengan sendirinya kalau ukuran material itu sangat kecil ya, sehingga perkalian antara KV ini itu tuh sebanding dengan KV ini sebanding dengan nilai KBT. Jadi dia bisa berubah dengan sendirinya tanpa perlu diberi medan magnet eksternal. Nah, fenomena inilah yang kita kenal sebagai super paramagnetik, di mana sebuah material magnetik ketika ukurannya sangat kecil, biasanya dalam skala nano, arah magnetisasinya bisa berubah dengan sendirinya karena pengaruh energi termal dari lingkungan. Jadi super paramagnetik ini dapat menimbulkan masalah karena material ferromagnetik ini bisa berubah menjadi paramagnetik ketika ukurannya diperkecil. Sedangkan sebelumnya kita tahu kalau ferromagnetik ini bisa berubah menjadi paramagnetik cuma kalau di atas temperatur Curie. Nah, sekarang dia itu bisa berubah menjadi ferromagnetik, bisa berubah menjadi super paramagnetik di temperatur apa aja, bahkan di temperatur ruangan dia bisa berubah karena sekarang ukurannya diperkecil, bukan karena temperatur. Jadi pengaruhnya kemana? Salah satu efeknya adalah dalam magnetic recording ya. Contohnya ya hard disk kita, ya hard disk yang kita pakai. Nah, seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa kita di video di YouTube sebelumnya itu
bahwa kita ingin makin banyak data yang bisa disimpan pada hard disk kita. Jadi bisa dilihat di graf ini bahwa recording density ini meningkat dari tahun ke tahun, yang artinya makin banyak data yang disimpan dalam alat penyimpan data Anda. Jadi dulu trennya adalah double setiap 18 bulan ya. Di setiap 18 bulan jumlah data yang disimpan di magnetic recording ini naik. Tapi sekarang sudah susah dikejar ya. Jadi Anda lihat trennya itu berhenti di tahun 2000 ya. Habis itu udah mepet-mepet di sini. Tapi sekarang sudah susah dikejar karena adanya resiko super paramagnetik ini, yang artinya data Anda itu bisa hilang dengan sendirinya karena pengaruh energi termal dari lingkungan. Jadi di sini diperlihatkan lagi perbedaan antara hysteresis loop dari ferromagnet, ya ferromagnet yang hitam ini, dan super paramagnet yang warna merah. Jadi di sini perubahan kurva histeresis jika materialnya berubah dari ferromagnet menjadi super paramagnet. Nah, super paramagnetik ini tidak mempunyai nilai MR atau remanen magnetisasi ketika hanya dilepas, jadi dia balik ke 0. Jadi sudah kita bahas, sehingga yang terjadi adalah pada magnetic recording ya. Pada magnetic recording adalah untuk kita menyimpan data, ada proses yang namanya write and read. Jadi ini proses write ini menulis data, read ini membaca data. Write ini proses menyimpan, menulis dan disimpan gitu ya. Jadi write itu proses menyimpan data dengan memberikan medan magnet eksternal, kemudian hanya dilepas lalu datanya tersimpan. Jadi yang terjadi pada material super paramagnetik adalah setelah datanya disimpan dengan memberi H, ketika H-nya dilepas, data tersebut tidak akan tersimpan dengan baik karena dia terganggu oleh energi termal dan datanya hilang. Jadi nanti data itu tidak bisa dibaca pada saat proses read. Nah, inilah yang disebut dengan efek super paramagnetik pada magnetic recording. Jadi waktu write, waktu menyimpan, dia tersimpan, tapi setelah hanya dilepas dia hilang, rusak gara-gara energi termal dari lingkungan. Jadi pas proses membaca nanti nggak ada yang kebaca atau datanya rusak ya. Nah, Nah di sini diberikan beberapa solusi untuk mengatasi efek super paramagnetik pada magnetic recording sehingga kita bisa tetap menyimpan banyak data ya, menyimpan banyak data tanpa ada data yang hilang gara-gara efek super paramagnetik. Yang pertama adalah memakai material yang memiliki magnetic crystalline energi yang besar, yaitu nilai konstanta K tadi. Jadi ketika volumenya diperkecil, nilai K yang besar ini dapat mengimbangi energi termal. Jadi sehingga arah magnetisasi pada material tersebut tidak mudah berubah atau memiliki switching barrier yang tinggi. Ya, jadi ini K-nya dinaikkan, cari material yang punya K tinggi. Nah, kemudian yang bisa dilakukan juga adalah memakai single domain nanoparticle, yaitu material seperti ini itu memiliki coercive field yang tinggi, nilai MS yang tinggi. Jadi kalau dia punya coercive field berarti kita memerlukan medan magnet eksternal atau H untuk menghilangkan sifat magnetnya, yang artinya sifat magnetnya bisa permanen ya. Bisa permanen, jadi dia nggak mudah hilang karena pengaruh energi termal. Kemudian yang terakhir adalah perpendicular recording, yang intinya adalah kita arah recordingnya dirubah, yang tadinya tidur ya, mungkin di video yang tadi itu sudah dibahas juga, lalu sekarang disuruh berdiri, jadi makin banyak yang muat ya, jadi packing density-nya makin banyak ya. Nah, dan ini diskusi untuk bahan diskusi Anda untuk bab ini.